Halo guys, pernah gak sih lo ngerasa capek banget karena kepengen sesuatu tapi gak pernah kesampean? Atau mungkin lo stres mikirin hal-hal yang sebenarnya ya emang gak bisa lo kontrol? Nah, hari ini gue mau ngajak lo ngobrol santai tentang satu hal yang bisa bikin hidup lo jauh lebih ringan. Lepaskan apa yang gak bisa lo kendalikan. 4 things that mess up your mind. Jadi begini, dalam filosofi Stoa, ini filosofi kuno tapi relevansinya sampai sekarang. Ada 4 hal yang bisa bikin pikiran lo jadi keruh dan gak jernih. 4 hal ini nih musuh utama kejernihan berpikir. Pertama, keinginan. Pernah gak lo pengen sesuatu banget-banget sampai lo jadi gelap mata? Nah, disitulah masalahnya. Begitu lo udah kepengen berlebihan, objektivitas lo pergi. Pikiran lo udah gak jernih lagi. Kedua, ketakutan. Kalau ada sesuatu yang bikin lo takut, otomatis pikiran lo cuma fokus ke satu hal. Gimana caranya gue selamat? Dan demi keselamatan itu, lo bisa aja ngorbankan hal-hal lain yang sebenarnya penting. Ketiga, kesenangan. Jangan salah, kesenangan juga bisa bikin lo gak objektif. Lo suka main game, bisa 3 hari 3 malam gak tidur. Lo suka scrolling TikTok, tahu-tahu udah 2 jam loh, gak kerasa. Kesenangan itu kayak tali fohin yang mengikat lo tanpa lo sadari. HP lo sekarang itu yang megang kendali, bukan lo. Keempat, rasa sakit. Orang biasanya lari dari rasa sakit atau rasa gak enak. Dosen mau kasih tugas, langsung mikirnya, aduh ribet, susah. Tapi lo gak mikir, kalau gue rajin nugas, lama-lama gue jago loh. Lo cuma fokus ke susahnya, bukan manfaatnya. Nah, keempat hal ini, keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit, sering bikin pertimbangan lo jadi nggak jernih. Waspadai mereka. Ada cerita keren nih, dari tradisi Zen. Dengerin ya. Dulu, ada seorang prajurit yang mau beli kebijaksanaan dari guru Zen. Bukan minta, tapi beli. Dia bilang, "Guru, kasih saya kebijaksanaan paling mahal yang lo punya. Berapapun gue bayar." Si guru kasih tahu ini. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah, lalu mundurlah 3 langkah. Baru ambil keputusan. Sang prajurit bengong. Hah? Cuma gitu doang? Mahal banget harganya. Iya, cuma gitu. Tapi maknanya dalam banget. Singkat cerita, si prajurit pulang ke rumah. Di depan pintu, dia lihat sandal orang lain. Langsung panas dingin. Istri gue lagi sama siapa nih di dalam? Dia buka pintu, masuk ke kamar. Dan benar aja, ada yang tidur sama istrinya. Walaupun gak kelihatan wajahnya. Darah dia udah nyabut pedang, mau menghabisi orang itu. Tapi tiba-tiba ingat pesannya guru. Maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Oke lah, udah bayar mahal-mahal, dia maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Karena ada jeda itu, istrinya bangun. Orang yang tidur sama istrinya juga bangun. Ternyata itu saudaranya sendiri, bukan orang lain. Bayangin kalau si prajurit langsung brutu tanpa mikir. Udah terjadi tragedi. Moral of the story, apa-apa itu dipikir dulu. Jangan gerusa-gerusu. Mau ngomong, mau mutusin sesuatu, mau ngelakuin apapun, kasih jeda dulu. Pikir pakai akal sehat. Nanti juga ketahuan jawabannya. Ini senjata paling ampuh yang pernah gue temuin untuk ngelawan stres dan galau. Jadi begini. Kalau ada sesuatu yang lo pengen tapi itu di luar jangkauan lo, tinggal ucapin ini. You are nothing in relation to me. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, lo gak ada hubungannya sama gue. Contohnya, lo jalan di mall, lihat orang belanja baju ratusan ribu. Lo cuma punya duit buat kaos 40 ribu doang ya. Ya udah, you are nothing in relation to me. Kita berenia, gak usah dibayangin, nanti lo stres sendiri. Lo lihat pasangan cakep pacaran, sementara lo jomblo udah bertahun-tahun. You are nothing in relation to me. Mereka punya dunia mereka, gue punya dunia gue. Lebih simpel kan daripada lo galau? Ada orang yang gak bisa lo ajak kompromi. You are nothing in relation to me. Kita beda frekuensi. Dan gak usah habisin energi buat debat. Ini bukan sombong. Ini cara untuk melindungi kedamaian pikiran lo. Lo gak perlu nanggapin semua hal yang memang gak relevan sama hidup lo. Nah, ini poin paling penting. Dengerin baik-baik ya.
Kebebasan sejati itu bukan bisa melakukan apapun yang lo mau, tapi hanya menginginkan apa yang bisa lo kontrol. Kalau lo menginginkan sesuatu yang dikontrol orang lain, otomatis lo jadi budak mereka. Contohnya, lo pengen jadi PNS tapi penerimaan di luar kontrol lo. Lo jadi budak sistem penerimaan. Lo pengen punya pacar tapi itu di luar kontrol lo. Lo jadi budak harapan dan janji-janji orang lain. Lo pengen kaya tapi belum waktunya. Lo jadi budak siapapun yang bisa kasih lo harta, bahkan kalau caranya salah. Tapi kalau lo hanya menginginkan apa yang ada dalam kontrol lo, sikap lo, usaha lo, pikiran lo, tindakan lo bebas. Gak ada yang bisa mengontrol lo. Dan jangan lagi hal yang di luar kekuasaan lo. Bahkan ke Allah pun jangan begitu. Ya Allah, kenapa dulu gue gak dilahirkan jadi anak presiden? Wah, itu namanya lo gak bebas. Lo terjebak keinginan yang gak masuk akal. Agama juga ngajarin begitu. Kalau lo sholat gak kuat berdiri, ya duduk. Gak usah iri sama yang bisa berdiri. Yang berdiri juga gitu. Kalau pengen sholat duduk, sakit dulu baru ngerti. Masing-masing punya jatahnya sendiri-sendiri. Ada konsep menarik nih. All can be free internally in mind, none can be free without in body. Artinya apa? Di pikiran, lo bebas 100%. Lo mau mikir apa aja, gak ada yang bisa ngehukum. Lo mau bayangin lo bisa terbang? Bebas, gak ada sanksinya. Tapi, begitu lo mau mewujudkannya di dunia nyata, in body, disitulah gak bebas lagi. Lo butuh uang buat naik pesawat, lo butuh persiapan, banyak halangan. Contoh lain, lo ditolak nembak. Lo boleh aja di pikiran bilang, awas ya lo nolak gue. Itu bebas, di pikiran doang. Gak ada yang bisa nangkap lo. Tapi begitu lo Photoshop gambar orang dan lo sebarkan, itu udah in body, lo bisa dipenjara. Ada konsekuensi nyata. Jadi kebebasan murni itu cuma ada di pikiran. Tapi begitu lo mau mewujudkan sesuatu, realita bakal ngecek lo abis-abisan. Makanya, atur ekspektasi. Sesuaikan keinginan lo dengan kondisi lo. Bagian ke-6, time is not your enemy. Ada filsuf namanya Seneca yang bilang begini, it is not that life is too short, it's that we waste it. Bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang nyanyain waktu. Lo sering bilang, waktu gue nggak cukup, gue sibuk banget. Bukan waktunya yang pendek, tapi cara lo pakainya yang mungkin kurang tepat. Waktu jangan jadi alasan. Seneca juga bilang, life is long enough for the very greatest of things. Waktu lo cukup untuk ngelakuin hal-hal luar biasa. Allah udah nyediain uang dan waktu yang cukup. Pertanyaannya, lo mau berusaha atau enggak? Lo mau berkorban atau enggak? Jangan bilang, gue masih muda, atau gue masih semester 1. Waktu lo cukup, ruang lo cukup, modal lo cukup. Tinggal eksekusi atau enggak. Bagian 7, prepare, practice, keep your goal. Seneca punya formula sukses yang simple tapi dalam. 1. No one finds out what they can do except by trying. Lo gak akan pernah tahu kemampuan lo kalau gak coba. Gak ada usaha sama dengan gak ada hasil. Titik. 2. Prepare and practice. Cari ilmunya, belajar tekniknya, susun rencananya, lalu praktekin. Gak cuma teori doang. 3. Keep your goal. Tulis target lo. Tempel di kamar. Semester ini gue mau apa? Minggu ini gue mau apa? Fokus ke situ. Yang lain cuma cemilan. Target itu makanan utama. 4. Joy and consistency. Nikmati prosesnya. Jangan merasa sengsara kalau harus berkorban. Jangan merasa berat kalau capek. Nikmati aja. Proses itu sendiri udah menyenangkan kalau lo tahu tujuannya. Bagian 8. Outer service sama dengan inner growth. Ini konsep yang beautiful banget. Melayani orang lain sama dengan mengembangkan diri sendiri. Lo pikir kalau lo bantu orang lain cuma mereka yang untung? Salah besar. Ada pertumbuhan di dalam diri lo yang gak ternilai harganya. Contoh, gue ngajar di sini. Gue harus siapin materi, baca-baca, bikin PowerPoint. Kalian yang dapat ilmu? Iya. Tapi yang paling banyak dapat ilmu justru gue. Karena gue yang belajar paling dalam. Jadi, melayani keluar itu korelasinya sama pertumbuhan di dalam. Semakin lo mengabdikan hidup buat orang lain, semakin lo berkembang. It's a cycle. Bagian 9.
Reject your sense of injury and the injury itself disappears. Marcus Aurelius bilang, reject your sense of injury and the injury itself disappears. Tolak rasa sakit itu dan rasa sakit itu bakal hilang. Putus cinta? Tolak. Gak usah berlarut-larut. Kemarin berdua, sekarang sendiri. Cuma itu aja faktanya. Lo yang bikin jadi dramatis kayak film India. Dimarahi dosen? Sakit hati? Ngapain? Gak usah. Lo yang masukin rasa sakit itu ke diri lo. Kalau lo gak mau sakit, lo gak akan sakit. Baca WhatsApp hoax terus marah? Lo ngapain habisin energi buat hal yang gak ada hubungannya sama lo? Udah tahu hoax, masih mau dibikin emosi. Kenapa? Tolak rasa sakitnya. Jangan dipelihara. Jangan dibikin puisi galau. Jangan dibikin konten sedih-sedih. Tolak. Move on. Hidup lo terlalu berharga buat dihabisin buat hal-hal yang gak penting. Bagian 10. Fame is overrated. Lo pengen terkenal? Ingat 2 hal ini dari Marcus Aurelius. 1. Remember how small your place is. Sehebat-hebatnya lo, yang kenal lo ya cuma sekelintir orang. Artis Indonesia terkenal, ya di Indonesia doang. Di luar negeri, beberapa orang aja yang kenal. Donald Trump terkenal. Coba dia tersesat di pedalaman Afrika atau Irian Jaya. Orang sana gak tahu dia siapa. Dianggap orang biasa aja. 2. How quickly everything is forgotten. Bahkan orang yang kenal lo pun lebih sering lupanya daripada ingatnya. Mereka punya hidup sendiri. Lo ketemu teman, salaman, ngobrol 5 menit, habis itu mereka mikirin urusan mereka lagi. Bukan mikirin lo 24/7. Jadi kalau lo mengandalkan fame buat kebahagiaan, siap-siap kecewa. Apalagi cuma gara-gara likes di Facebook atau followers di Instagram. Itu semu. Ada yang like-nya otomatis juga. Posting apapun di like, gak baca isinya. Lucu kan? Bagian 11. Very little is necessary for a happy life. Marcus Aurelius juga bilang, very little is necessary for a happy life. Justru kebahagiaan itu lo temuin ketika lo bisa membatasi keinginan, bukan nambah-nambahin. Semakin banyak lo cari, semakin jauh lo dari bahagia. Semakin sederhana hidup lo, semakin dekat lo sama kedamaian. Nggak perlu banyak-banyak, cukupin yang penting-penting aja. Sisanya, fokus ke pertumbuhan diri, ke hubungan sama orang-orang yang lo sayang, ke hal-hal yang memang bermakna. Jadi guys, intinya sederhana. Lepaskan apa yang gak bisa lo kendalikan. Fokus ke yang bisa lo kontrol. Pikiran lo bisa lo kontrol. Usaha lo bisa lo kontrol. Sikap lo bisa lo kontrol. Orang lain gak bisa lo kontrol. Masa lalu gak bisa lo kontrol. Hasil akhir seringnya gak sepenuhnya bisa lo kontrol. Jadi untuk apa lo habisin energi buat hal-hal yang emang di luar tangan lo? Mulai hari ini, coba praktekin ini. 1. Kenali apa yang bisa lo kontrol dan apa yang enggak. 2. Fokus 100% ke yang bisa lo kontrol. 3. Lepaskan sisanya. Ikhlasin. Dan 4. Ingat mantra ini. You are nothing in relation to me. Untuk hal-hal yang memang gak relevan sama kedamaian lo. Hidup itu terlalu singkat buat dihabisin ngedumel, galau, dan stres sama hal-hal yang gak bisa lo ubah. Live honorably, live peacefully. Let go. Karena pada akhirnya, kematian itu pasti, gak bisa dihindari. Makanya, hiduplah dengan terhormat, hiduplah dengan damai. Sampai jumpa di ngobrolan berikutnya. Stay calm, stay focused, and let go of what you cannot control. Peace.